Masa mbah-mbahnya nggak memasukkan, generasi sekarang mau memasukkan data, nggak bisa. Apalagi manuskripnya nggak punya, nggak bisa itu. Ibn Ali bin Ja'far ini kemudian memang punya ahli dalam nasab, itu melakukan sensus Alawiyin, tidak semua marga di Nusantara ini sendiri. Itu selesai tahun 40, itu sampai jadi 7 jilid. Nasab itu, buku nasab. Dan Basaiban masuk di Ihsa. Sampai muncul lembaga resmi Nasab Alawiyin, Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa Kedai Bincang dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih setia dan istiqomah nonton konten-konten yang kita tampilkan di setiap episodenya. Dan alhamdulillah pada saat ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Al-Habib Hasyim Basaiban. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seger nih. Harus nih. Beliau sengaja kami datangkan adalah dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita tentang marga Basaiban, di mana dulu pernah sudah diterangkan oleh paman beliau, Al-Habib Abdurrahman Basaiban, tentang sejarah Basaiban datangnya ke Indonesia. Tetapi rupanya sampai kemudian 6.100 penonton, masih ada penonton-penonton yang nampaknya kurang puas. Bahkan nampaknya ada detail-detail yang perlu ditanyakan, Habib. Dan mungkin nanti perlu kita kita luruskan pemahaman-pemahaman itu, jadinya seperti mafahim yajibu antusoha. Jadinya seperti mafahim. Abuya Muhammad. Kalau mafahim yajibu antusoha urusannya dengan akidah, tapi mafahim yajibu antusoha yang ini urusannya dengan marga Basaiban. Baik Habib, ada beberapa pertanyaan di konten YouTube kita kaitannya dengan pertama adalah ini Habib, tentang menantu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang menurut penuturan Habib Abdurrahman Basaiban bahwa Habib Abdurrahman bin Umar Basaiban, menantunya leres napa mboten? Habib Abdurrahman bin Umar Basaiban ini, ada yang bertanya apakah betul-betul menantu beliau ataukah bukan. Nah ini itu pertama. Nanti masih ada pertanyaan lagi yang perlu mungkin kita luruskan. Jadi begini Habib, biar lebih jelas penonton mungkin ada yang baru nonton, bagaimana sih marga Basaiban itu kemudian datang ke Indonesia dan penyebarannya di Indonesia, lalu kemudian sampai ke Pekalongan dan sampai ke Panjenengan. Enggak Habib? Iya. Jadi sebenarnya ini marga Basaiban ini termasuk generasi awal lah yang masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya kita bahas kaitan yang marga-marga ini bukan untuk fakhr, bukan untuk membanggakan diri, bukan. Nah, karena dituntut oleh Kiai Ma'rufin ya ini mau ndak mau, dan diawali oleh ami saya, Ami Abdurrahman bin Zain Basaiban, ya mau tidak mau saya harus menjelaskan ini bukannya untuk membanggakan diri, bukan, cuman ini untuk supaya tidak kepaten obor. Baik Habib, betul. Ya, jadi butuh sejarah ini mengatakan. Jadi yang pertama kali masuk ke Nusantara ini
yaitu As-Sayyid Abdurrahman bin Umar Basyaiban. Ya, ini beliau lahir di Qasam. Ya, Lahir di di Qasam Hadramaut. Di Hadramaut. Qasam Yaman, Hadramaut ini ya sekitar abad ke-10 lah Hijriah beliau lahir. Lah, ini merantau dakwah ya keliling sampai kepada Cirebon. Di Cirebon ini dipek mantu oleh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ya, putrinya yang namanya Syarifah Khadijah atau Ratu Winahun. Nah, Ratu Winahun ini. Ya. Putrinya Ratu Winahun, Ratu Ayu Winahun. Wakila makamnya di Pasuruan. Wakilah. Nah, karena masih karena makam ini kan biasa, khilaf itu biasa. Nggih. Ya, Nabiullah Hud aja makamnya khilaf. Ini ini apalagi kelasnya Ratu Ayu Winahun atau Syarifah Khadijah. Nah, rata-rata Sadah minal Alawiyin itu yang pertama kali masuk ke Indonesia, awal-awal generasi awal itu punya nama Jawa. Nama Jawa. Apalagi ketika itu memang era-era penjajahan. Karena kalau di nama Arabnya, marganya disebutkan, itu pasti akan diburu oleh Belanda. menjajah itu Belanda, Portugis atau Belanda. Karena itulah samaran-samaran nama Jawa itu pasti ada. Kayak generasi marga Basyaiban ini kan awal-awal tidak pernah menyebutkan Basyaiban. Kayak Sayyid putranya Sayyid Abdurrahman Tajuddin, Sayyid Sulaiman, itu terkenal Pangeran Kanigoro. Itu makamnya di Mojo Agung. Mojo Agung. Mojo Agung, daerah Metek Mojo Agung. Nah, inilah Sayyid Abdurrahman Tajuddin menikah dengan Ratu Ayu Khadijah. Statusnya Ratu Ayu Khadijah, Ratu Ayu Winahun. Ratu Ayu Winahun ya. Ini mungkin ini nama Jawanya. Ratu Ayu Winahun. Napa artine niku Habib? Kurang tahu itu. Ratu Ayu Winahun ini. Winahunnya itu apa? Itu punya anak. Namanya Sulaiman, ya, Abdurrahim Muhammad, terkenal Pangeran Syarif Abdullah Syihabuddin. Nah, dari inilah perjuangan terus dilanjutkan oleh putra-putranya. Sebentar Habib. Sayyid Abdurrahman punya anak bin Umar Basyaiban yang istrinya Syarifah Khadijah. Okay. Karena istri sebelumnya di banyak. Sebelum di Nusantara ada. Itu punya anak Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Okay. Sayyid Abdurrahim ini Segoropuro Pasuruan makamnya. Sayyid Muhammad Syarif, terkenal Pangeran Syarif, ini di Jepara makamnya. Abdullah ini Bitarim. Ini yang ibunya bukan bukan Khadijah. Yang di Indonesia itu Sayyid Sulaiman Abdurrahim Muhammad Syarif yang makamnya di Jepara ini. Jeporonya mana Habib? Ya belum pernah saya kenal. Ini Abdurrahim di Jepara. Yang punya anak laki-laki dari ketiga ini itu hanya Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Menurut data yang tertera baik di keluarga Basyaiban. Karena Basyaiban ini alhamdulillah Allah Ta'ala paring pertolongan, ada buku induk. Buku pokoknya ada. Neresmo ada, Surabaya, Pekalongan ada, Magelang juga ada. Jadi ini. Lah, dari inilah saya Sulaiman punya anak 4. Ya. Muhammad Al-Bagir, Ali Akbar, Abdul Wahab, Hasan. Ini nama Arabnya. Nama Jawanya ada. Ada lagi Pangeran Geluran, Ali Akbar Pangeran Santri,
ada Hasan Pangeran Agung, Abdul Wahab, ada lagi. Ini nama Jawa. Nama Jawanya punya. Karena memang dan itu punya julukan turunannya kalau di Kerapia, di Pekalongan, itu dulu julukannya Raden. Kalau di Magelang julukannya Ndoro, bukan Habib, bukan Sayyid. Tidak ada label Sayyid maupun Habibnya, tidak ada. Kalau di Ndresmo Surabaya dan sekitarnya Mas. Nah, ini singkatan. Kata orang Ndresmo singkatan Maulana Sayyid. Dijuluki Mas. Nah, karena apa? Karena kalau diperlihatkan marga maupun nama itunya, otomatis akan diburu oleh penjajah. Karena rata-rata semuanya itu pejuang semuanya. Pejuang semuanya. Nah, dari situlah berjuang dari Jawa Timur sampai ke Pelayon. Karena turunannya ke Pelayon sampai ke Pekalongan, Kerapia. Di Kerapia ini ada semua jalur. Dari empat anaknya Syekh Sulaiman, Muhammad Jalil Muhammad Bagir ada. Dari jalur Ali Akbar ada. Dari jalur Abdul Wahab ada. Dari jalur Hasan ada. Saya dari jalur Hasan. Saya dari jalur Hasan bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban. Abu Bakar Basyaiban itu marga dari Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam ya minal Husain, min Sayyidina Husain As-Sibti. Dan itu sudah menjawab di dalam pertanyaan-pertanyaan ini, apakah Basyaiban ini dari Al-Hasani ataukah dari Al-Husaini? Artinya bahwa jelas marga Basyaiban ini dari Al-Husain. Minal Husain. Min Sayyidina Husain. Tidak mungkin minal Hasan, tidak ada itu. Karena ada yang bertanya, marga Basyaiban dengan marga Al-Dhamad Khan ini katanya sama dari Al-Hasani. Bukan, bukan. Beda, kalau Al-Dhamad Khan itu min Amul Faqih, pamannya Faqih Muqaddam. Berarti dia lebih tua. Lebih tua. Min Amul Faqih, pamannya Faqih Muqaddam. Kalau Basyaiban min Faqihil Muqaddam. Ya, Amul Faqih nanti sampai Ali Abdul Malik. Ini Ali Abdul Malik menurunkan nanti sampai Jamaluddin Husain. Inilah yang namanya Al-Dhamad Khan. Ini yang menurunkan mayoritas Wali Songo. Cuman Al-Dhamad Khan ini 400 tahun dari Wali Songo ke bawah ini ngapunten tidak terurus nasabnya. Tidak ada buku induknya. Ya. Jadi kalau dalam penelitian ilmiah sulit menemukannya. Walaupun real di lapangan banyak Sayyid min Al-Dhamad Khan. Tapi untuk membuktikan secara ilmiah itu sulit. Lah, karena itulah apa yang pernah dikatakan oleh Al-Ustadz Ahmad Asri, ketua atau yang pegang nasab Alawiyin Pekalongan dulu, ya kalau Sayyid walaupun tidak tercatat pasti nanti di akhirat kumpul. Itu pasti. Jadi kalau mau memasukkan data tapi tidak ketemu manuskrip dan sebagainya ya tidak bisa secara data ilmiah. Ini yang penting nanti kami jelaskan lagi lah. Ya. Kemudian karena Syekh Sulaiman ini dan putra-putranya pejuang semuanya zaman Belanda ini. Wah, ini sampai ke Pelayon sana sini. Ke Pelayon itu pemirsa melarikan diri. Ya, bersembunyi dan sebagainya. Ya. Bukan kemudian melarikan diri karena takut, bukan. Kayak contoh cerita Said Ali Akbar di Ndresmo. Itu sampai karena ngamunten punya maziah yang banyak. Ya, tidak bisa ditangkap Belanda itu. Tidak bisa. Karomahnya tidak perlu saya sebutkan lah. Sebutkan satu aja disebutkan. Satu aja. Jadi ludahnya Sayyid Ali Akbar ini
Kalau dilangkai Londo penjajah, Londonnya mati. Ini, wah ini Ali Akbar. Nah, kemudian namanya Belanda punya strategi licik ya. Ibunya yang di apa? Disandra. Kemudian ditangkap. Wallahu alam makamnya, wakilah di Penang, wakilah dan sebagainya. Karena dibuang. Wakilah, wallahu alam makamnya. Sayyid Ali Akbar nih. Iya. Begitu juga yang masyhur cerita itu putra bontotnya Sayyid Ali Akbar. Terus semua itu yang cerita bukan saya, Kiai Muslih Maranggen juga cerita. Nah, cerita ketika diburu semua itu, ketika diburu oleh Londo Belanda, istrinya Sayyid Ali Akbar ini bersembunyi tapi lupa. Bersembunyi saking tergesa-gesanya itu putra bungsunya, putra bontotnya itu ditaruh di dandang, tempat ngukus nasi, masak beras itu. Dandangnya sudah ada di depan, di atas tungku. Ya, sudah ada di atas tungku. Lalu dimasukkan bayinya Sayyid Ali Asghar, masukkan, bro, tutupi grep, tinggal lari bersembunyi kan diburu oleh Belanda. Santri itu enggak tahu kalau di dandang itu dikiranya sudah ada beras digeneni. Sego gitu lah. Sego digeneni. Ya. Digeneni. Ketika sudah aman, ibunya kembali, azan itu bahasa gampangnya, takbir, ya Allah, anakku priye kok ngisore wis ana genine. Itu dibuka, itu mesem bayi. Yang makamnya di semua itu. Oh, nggih. Yang makamnya di Sayyid Ali Asghar namanya. Sayyid Ali Asghar. Oh, itu masyhur cerita itu. Jadi yang diziarahi banyak beliau. Iya. Kalau abahnya tidak tahu karena ketangkap Belanda. Wallahu a'lam makamnya. Bawa kemana wallahu a'lam. Iya, kalau kakak adiknya Sayyid Al Akbar, Sayyid Muhammad Al Bakir di Geluran, Sidoarjo. Sayyid Abdul Wahab, nah kalau dalam keterangannya Habib Ali bin Ja'far dalam kitabnya itu di derek abahnya di Wonosobo, Mojo Agung. Kalau Said Hasan Ibn Sulaiman Baseban di Kapasan, belum ketemu makanya. Kapasan sekarang pasar Surabaya. Pasar nggih. Belum ketemu di mana itu, wallahu alam. Karena zaman-zaman penjajahan itu Masya Allah ini. Lah terus terang kaitan nasab ini kan terus terang nggak bisa dibikin-bikin ya. Dari keluarga Baseban punya buku induk sendiri, Pekalongan, dan ini dari dulu nyambung. Artinya nyambung bahwa saudara Anda ada di Neresmo, nyambung itu. Ada arsip jelasnya. Arsip jelas, manuskripnya jelas, dan itu nyambung. Di Magelang rata-rata. Yang Magelang siapa, Beb? Rata-rata min Abdul Wahab. Abdul Wahab putranya Syekh Sulaiman. Nah, itu Abdul Wahab itu mayoritas Magelang itu jalur Abdul Wahab. Dan itu sering besan-besanan dengan Pekalongan. Dan ngerti dalam manuskrip itu ada saudaramu di Neresmo bin Ali Akbar, itu tertulis dari mbah-mbah biyenku sudah nulis sambung. Artinya mbah dulu nulis, kemudian ketika wafat pasrah ke putranya nulis, putranya lagi terus sampai sekarang. Ya, nazir bahasa itu nagib, nazir. Itu turun-temurun. Di samping itu ada tokoh an-nasabah, ahli nasab, namanya Habib Ali bin Ja'far. Habib Ali bin Ja'far ini As-Segaf, Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Di mana itu Habib? Alumni ya belajar lama di Hadramaut. Kemudian memang punya ahli dalam nasab. Itu melakukan sensus Alawiyin, tidak semua marga di Nusantara ini sendiri. Se-Indonesia. Nusantara. Se-Indonesia. Bukan hanya Indonesia, Malaysia. Nusantara. Itu selesai tahun 1940.
Itu Berarti 5 tahun sebelum Indonesia merdeka. itu selesai. Itu sampai jadi 7 jilid. Nasab itu, buku nasab. Dan Basaiban masuk di Ihsa. Sampai muncul lembaga resmi Nasab Alawiyin, Maktab Daimi Rabithah Alawiyah tahun sekitar 5354. Ketuanya Maktab Daimi Habib Ali bin Ja'far ini. Inilah yang keliling sampai ketemu masuk ke Krapia, keluarga Basaiban Krapia, Magelang, terus Pekalongan. ke Pekalongan, ke Ndresmo, ke Magelang. Ini Habib Ali bin Ja'far tuh Ihsa. Dan itu sudah masuk dalam kitabnya Habib Ali bin Ja'far, sampai dikembangkan sampai sekarang 14 jilid. Karena namanya Nasab nggih. nasab, mau turun-temurun tambah ke anak ini otomatis ya. Tambah ke anak. Habib Ali Ja'far niku makomnya teng pundi, Habib? Kurang tahu ini. Mungkin di Tuban, kan di Holid Tuban. Kemarin di Holid di Tuban. Mungkin Asgaf, di Tuban. Asgaf nih. Asegaf itu ketua Maktab Daimi Rabithah Alawiyah pertama. Tahun 5453. Karena beliau yang berhasil Ahli. mengehsok Nggak sembarangan. seluruh Sensus nasab se-Nusantara. Nusantara. Ya, Nusantara. Carane pripun Habib modal nih? Hah? Pada waktu itu caranya pakai Nah, ya apa? kalau tahun 40-an, tahun 50-an, wallahu alam pakai mobil atau pakai motor. Pengawang, Habib. Nasab, ahli nasab tenanan. Ini. Jadi sampai kan terus semua. Ini nyambung semuanya. Kalau baru-baru ada yang aku Basaiban, itu kan baru-baru. Dan itu tidak ada datanya di keluarga. Buku induk tidak ada. Kami tidak bisa memasukkan. Muhammad dari Jawa Timur, dari mana ngaku Basaiban. Di data nggak ada. Padahal dari dulu mbah-mbah itu sudah nyambung antara Pekalongan, Ndresmo, Magelang. Masuk mbah-mbahnya nggak memasukkan, generasi sekarang mau memasukkan data, nggak bisa. Apalagi manuskripnya nggak punya, nggak bisa itu. Jadi kalau memang benar-benar Basaiban atau Alawiyin, ya insya Allah di akhirat nanti ketemu. Tapi kalau data ilmiah tidak bisa dipaksakan, harus ada data primer, manuskrip dan sebagainya. Itu nggak sembarangan penelitian itu. Ya, ini yang penting ini. Oke, Habib, terima kasih. Artinya bahwa pemirsa sangat jelas sekali marga Basaiban ini adalah termasuk fam daripada keturunan Said Husain, nggih. Said Husain. Keturunan Said Husain, dan itu resmi tertulis dan betul-betul terdaftar di Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Oleh karena itulah dulu dari tahun 40-54 itu. Okay, yang pertama kali ditetapkan oleh Habib Ali bin Ja'far. Dan mungkin marga Basaiban ini bukan hanya ditetapkan di Indonesia, tetapi juga ditetapkan di tempat asalnya, nggih Habib. Ya otomatis. Jadi awamul fam Basaiban min Abi Bakar Basaiban. Itu fam Basaiban. Bukan Indonesia, itu yang masuk ke Indonesia aja. Di India ya ada. Di India juga ada banyak. Tersebar mestinya cuman di kalau seluruh dunia. Di Indonesia, di Nusantara itu agak rapi ada lembaga nasab Alawiyin jelas. Kalau yang Minal Hasan di Indonesia itu paling Al-Jilani, Al-Hasni, kemudian apalagi ya, tidak banyak, Anggawi, Minal Hasan. Itu Minal Hasan, itu Anggawi. Al-Jilani Minal Hasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Minal Hasan. Ya, Minal Sayyidil Hasan. Nah, kemudian Al-Hasni itu Minal Hasan. Jadi nggak banyak di Indonesia yang Minal Hasan, nggak banyak. Dan itu juga tertulis di Maktab Daimi. Tertulis. Yang Al-Jilani, Al-Hasni, Anggawi. Kemudian Al-Mahdali, Minal Hasan. Al-Mahdali. Al-Mahdal. Al-Ahdal, ada lagi Al-Ahdal.
Al-Ahdal Ibn Al-Hasan. Kalau Al-Qatiri Kurang tahu, karena apa ini, enggak menguasai penuh. tapi Al-Qatiri tapi termasuk Kurang tahu nih. kurang tahu nggih. Kurang Baik. tahu, enggak lupa. Artinya bahwa marga Basyaiban ini merupakan marga resmi, bukan bukan ketemu sekarang, bukan, tetapi itu memang sudah dari dulu dan sudah ditetapkan oleh Maktab Daimi Robitoh Alawiyah yang pertama kali didirikan oleh Habib Ja'far itu tadi. Ketuanya Maktab Daimi pertama. Jadi Basyaiban bukan ditetapkan, itu dari datuk ya. Dari Datuk pertama Al-Imam Abu Bakar Basyaiban ini dijuluki Basyaiban wakilah karena lahir beruban. Itu Basyaiban. Syaiban. Beruban. Jadi lahir kemudian tumbuh besar menghilang. Datang lagi sudah beruban. Padahal masih muda. Masih muda. Jadi lahir, tumbuh remaja, kemudian tidak tahu hilang. Datang lagi sudah beruban. Dijuluki Basyaiban. Wakilah. Wallahu alam, kalau cerita ini kan untuk kesohihannya saya tidak tahu wakilah itu loh. Nah, dijuluki orang-orang Basyaiban. Turunannya di marganya Basyaiban. Atos juga begitu, Asgaf dan sebagainya. Punya cerita masing-masing. Dan Basyaiban yang pertama kali hadir di Indonesia adalah Al-Habib Abdurrahman Tajuddin bin Umar, menantu daripada Maulana Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Kemudian punya putra 3 dari Syarifah Khadijah atau Ratu Ayu Winahun. Nah, ini Ratu Ayu Winahun ini menikah dengan Sayyid Abdurrahman Tajuddin Basyaiban ini statusnya janda. Janda sudah punya putra mesti ya? Sudah. Itu banyaklah nanti itu. Oke. Sebelum menikah dengan Syekh Abdurrahman Tajuddin bin Umar Basyaiban ini, beliau statusnya janda. Dan punya anak. Dan sudah punya anak. Tetapi anaknya kan nasabnya ikut bapaknya ikut suami yang sebelumnya, bukan Habib Abdurrahman Basyaiban. Kemudian Habib Abdurrahman Basyaiban punya putra yang di Mojo Agung, Jepara, kemudian ada yang di Pasuruan, Segoropuro nggih. Ya, Segoropuro. Dan dari 3 putra ini yang punya anak laki-laki, yang punya keturunan laki-laki hanya Sayyid Sulaiman. Dan Sayyid Sulaiman punya putra kemudian 4. Dan 4 ini menyebar di Jawa. Di Jawa, ada di Palembang ada. Mayoritas di Jawa. Bogol atau markasnya Pekalongan, Magelang, Surabaya ini mencar yang lagi ke Pasuruan. Nah, itu min Badruddin bin Ali Akbar bin Sulaiman yang menurunkan Kiai Ahmad Sahal, menantunya Kiai Kusairi. Peripean kali Mbah Hamid Pasuruan. Nah, ini Kusairi Pasuruan sama Trenggalek dan sebagainya. Tapi Bogolnya di 3 tempat nggih. 3 tempat. Dresmo, Surabaya, kemudian Magelangnya mana, Habib? Daerah Tuguran Magelang. Kemudian Pekalongan. Sementara di Pekalongan ini agak komplit nggih. Farmnya komplit semua. Dari 4 jalur ada. Ada semua. Dan Habib Abdurrahman Basyaiban, kemudian panjenengan Minal Hasan bin Sulaiman. Minal Hasan bin Sulaiman bin Abdurrahman bin terus ke atas sampai Abu Bakar bin Umar. Masya Allah. Jelas ini Habib, jelas. Kalau kemarin apa yang disampaikan oleh Paman itu saya kurang paham karena ceritanya banyak sekali ya. Banyak, tapi ini kan diambil singkatnya kan seperti itu. Kalau ada orang-orang yang menyatakan Basyaiban, ya silahkan ke lembaga resmi nasab. Kalau di Pekalongan ya ketemu dengan Ibn Zaki Al-Habsyi. Kalau pusatnya bisa lembaga Maktab Daimi Robitoh Alawiyah Jakarta. Ya, yang menyatakan saya Basyaiban,
Tapi kalau tidak ada di data kami, buku induk bahasa Iban yang turun-temurun, ya kami tidak bisa memasukkan. Nah, tidak bisa memasukkan kalau tidak ada data primer, yaitu manuskrip dan sebagainya. Nah, ini secara data penelitian ilmiah ya kita harus ketat. Nggak bisa mau jare-jare, nggak bisa. Jadi untung alhamdulillah itu di bahasa Iban ada tadi buku induk yang turun-temurun. Nah, dan itu juga didata, disensus oleh Beb Ali bin Ja'far An-Nasabah tahun 40-50-an. Nah, itu sudah masuk semuanya, sudah masuk. Baik, Habib. Saya pikir tentang Marga Basyaiban sudah cukup jelas bahwa kalau ada orang-orang yang menolak terhadap apa yang dijelaskan oleh panjenengan, berarti dia harus tabayun ke maktab daimah, maktab daimi Rabithah Alawiyah supaya jelas nggih nopo. Karena kita di sini hanya sekedar memberikan informasi pertama, kedua adalah supaya tidak kepaten obor itu tadi. Yang penting ya, karena semuanya pejuang. Dan itu ya mayoritas karena dulu Fam Adamat Khan Basyaiban itu seiring kurun. Itu mayoritas dulu itu ya perbesanannya itu dengan mereka. Perbesanannya. Contoh kayak ketika saya Sulaiman kecil itu di pondok di Sedayu Gresik. Ya karena kan di antara istrinya Sunan Derajat. Lah istrinya Sunan Derajat itu kakak adik dengan Syarifah Khadijah, Ratu Ayu Winahun. Jadi mondok nang bulike. Dan itu rata-rata ya Wali Songo perbesanan. Wali Songo itu besan itu jaringannya besanan kabeh. Dulur-dulur semua. Dulur-dulur. Dan saya yakin sebagian tuh kiai-kiai itu ada jalur minal kalau minal jelas ya, Pak. Tapi minal ya ada kayak Ndresmo itu ya pondok banyak. Ya, jalur, dan tidak hanya itu, sababnya juga sebagian mayoritas ya min Basyaiban. Bukan untuk membanggakan diri, karena dari dulu ya corokannya sih membabat lah sama Antamatan, membabat. Cuman Antamatan ini tidak ada turun-temurun buku induk itu repot. Tidak, karena itulah tidak terdeteksi, tidak tercatat oleh Beb Ali bin Ja'far. Nah, kalau memang ngotot ya insya Allah nanti di akhirat ketemu lah. Bareng lah. Sadah Alawin. Kalau untuk memasukkan ya sulit lah. Kita harus butuh data ilmiah yang jelas. Nggih kados dene Maulana Habib Lutfi juga tidak sembarang mengakui orang itu famnya apa nggih Pak. Mesti nanti ditanya ini. Detail itu dan sebagainya. Bagaimana caranya para habaib ini tetap musfikon, bergaul harmonis dengan para kiai maupun NU dan para kiai harus muhibban kepada habaib biar harmonis. Ini kekuatan besar di Indonesia. Jika NKRI ingin tetap utuh, maka kiai dan habaib tidak boleh tercerai-berai. Jika NU ingin utuh, kiai dan habaib jangan sampai mudah untuk dipecah belah. Iya. Simbiosis mutualismenya antara kiai dan habaib ini merupakan kunci terhadap bersatunya NKRI, bersatunya Nahdlatul Ulama. Kalau bahasa agak dhuwur meneh, kekuatan semesta. Kekuatan semesta.